Hai, salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 5 sampai 16. Kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-16. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara semua, pembacaan kita terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-16. Raja-Raja 1, kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 5 sampai 16. Di bawah perikop kebun anggur Nabot. Ayatnya yang kelima, lalu datanglah Izabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yizreel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Izabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yizreel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu dituliskan demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah dia 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Izabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan raja." Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang-orang kepada Izabel, mengatakan, "Nabot sudah dilempari sampai mati." Segera sesudah Izabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yizreel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yizreel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca,
mendengar tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Raja-Raja. Tapi kita diberikan tema yakni hak manusia atas tanah. Jadi hak manusia atas tanah yang kedua. Karena kemarin kalau Bapak Mama dong semua dengar renungan yang dibuat oleh Kakak Susan, dia punya tema hak manusia atas tanah yang pertama. Ini yang kedua. Nah, Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan tema yang kotong dengar, yang kotong baca, yang kotong mau renungkan saat ini, kotong juga melihat apa yang ada di dalam firman Tuhan yang mau disampaikan. Nah, Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Ahab ini mengalami penolakan dari Nabot. Penolakannya karena apa? Karena Ahab menginginkan tanah yang dimiliki oleh Nabot. Sedangkan tanah yang dimiliki oleh Nabot itu adalah perkebunan anggur yang Nabot jaga, pelihara, karena Allah telah memberkati perkebunan itu untuk nenek moyang, dari nenek moyangnya sampai kepada dia. Makanya tanah perkebunan anggur itu tidak ingin diberikannya kepada Ahab. Walaupun status Ahab adalah seorang raja Israel, dan walaupun tanah itu berdekatan dengan istana. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, perilaku yang kotong baca di dalam kitab Raja-Raja ini, yang kotong mau renungkan ini adalah sebuah perilaku yang sangat turun temurun sampai kepada kita. Yakni apa? Perilaku kekanak-kanakan. Perilaku yang sepertinya sangat tidak pantas bagi seorang raja kepada rakyat. Kenapa saya bilang tidak pantas? Bayangkan Ahab ngambek dengan Nabot. Dia punya ngambek itu membuat dia tidak makan. Ini masih ada atau tidak orang-orang seperti ini? Masih ada tidak Bapak Mama? Atau Bapak Mama ada tidak yang pernah mengalami hal-hal seperti ini? Kayak misalnya Bapak Mama sendiri yang melakukan hal seperti ini, kayak ngambek dengan anak-anak, ngambek dengan istri, ngambek dengan suami. Kita memilih untuk tidak makan. Ini tindakan yang sangat-sangat turun-temurun ya. Saya tidak tahu Bapak Mama dong masih mengalami atau tidak, atau melakukan tidak. Tapi kalau mau bilang, saya melakukannya. Jadi kalau ngambek dengan Bapak Mama, saya selalu kayak, saya mau makan. Ini perilaku kekanak-kanakan yang sangat turun-temurun. Dan Ahab, atas perilaku itu, Ahab tidak menyadari bahwa istrinya Izebel melakukan tindakan yang tidak sepantasnya. Izebel mengambil satu tindakan yang sebenarnya sangat mempengaruhi kehidupan Ahab dan turunannya. Tindakan apa yang diambil Izebel? Yakni memberikan surat perutusan untuk dikerjakan, tetapi menggunakan nama Ahab dan memateraikan sebagai surat yang harus dilaksanakan, dimateraikan dengan materai raja yang bertanda tangan bahwa harus dilaksanakan dan wajib untuk dilakukan, sampai membunuh atau mengambil nyawa masyarakatnya, yakni Nabot. Ini kayak Izebel itu mau melakukan sesuatu untuk Ahab, tetapi dia tidak memikirkan hal yang kedepannya. Jadi cuman mau supaya Ahab itu diakui sebagai seorang raja. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mempertunjukkan bahwa raja itu dapat melakukan segala hal, termasuk mengambil hak milik orang lain.
Yang berikut adalah dia mau kasih tahu bahwa Nabot sebagai seorang masyarakat tidak boleh berperilaku seperti itu kepada rajanya. Jadi ini dia mau betul-betul menunjukkan kekuasaan seorang Ahab yang merupakan raja bangsa Israel pada masa itu. Ini tindakan yang sangat-sangat merugikan. Kenapa merugikan? Karena perilaku ini dibalas sampai kepada turunannya. Jadi kalau Bapak Mama baca ini pasal secara keseluruhan, ada tindakan yang membuat bayaran atas tindakan Izebel yang dilakukan kepada turunan Ahab. Jadi bukan dijatuhkan pada Ahab, tapi kepada turunannya. Itu pun kenapa tidak dijatuhkan pada Ahab? Karena Ahab meminta ampun kepada Allah. Jadi kotong menyilih itu, tetapi tanpa kotong sadari bahwa itu memberikan satu dampak buruk bagi kotong punya turunan. Lalu kotong melihat apa yang menjadi tema. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hak manusia atas tanah. Omong tanah ini omong tentang pertumpahan darah. Jadi bukan hanya kejadian pada masa itu, tapi kejadian juga pada masa kini. Jadi hubungan persaudaraan bisa sampai hancur, bisa sampai baku bunuh, suami dan istri bisa baku bunuh, kakak dan adik bisa baku bunuh, hanya karena tanah. Padahal setiap tanah itu memiliki hak manusia. Jadi manusia itu punya hak untuk memiliki sebuah tanah. Tapi jangan sampai tanah itu mengambil nyawa atas manusia. Jadi hak manusia atas tanah, bukan tanah punya hak atas manusia. Jangan sampai kita membolak-balikan hal itu. Jadi ketong yang berkuasa atas tanah, bukan tanah yang berkuasa atas kita. Kalau ketong sekarang dalam titik dimana ketong memperdebatkan sebuah tanah atau lahan, lalu karena tanah itu kotong menghancurkan hubungan-hubungan kita dengan Allah, dengan manusia, dengan sesama kita, dengan persaudaraan kita, itu tandanya kotong membiarkan tanah mengambil hak atas kita, bukan kita yang mengambil hak atas tanah. Jadi Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melakukan segala sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi konsekuensi ke depannya. Segala sesuatu ada bayarannya. Jadi kalau kotong buat sesuatu hari ini, tentu ada bayaran ke depan. Jika kotong membiarkan tanah mengambil hak atas kita, tentu ada bayarannya ke depan. Nabot mempertahankan tanah itu karena dia tahu bahwa Tuhan telah memberkati tanah itu. Dan pemberkatan atas tanah itu membuat dia bertahan sampai kepada titik darah penghabisan. Jadi sampai dia dibunuh. Tapi Ahab membiarkan tanah itu mengambil hak dirinya, lalu dia kehilangan Allah. Dia kehilangan kemuliaan Allah, dan itu membuat dia kehilangan keturunan yang taat kepada Allah. Jadi Allah menjatuhkan malapetaka itu kepada turunannya. Jadi hal yang dibuat Ahab tidak lagi harus menjadi contoh bagi ketempuh hidup. Kalau Ahab melakukan hal itu, kita tidak. Kita harus berubah dalam punya hidup. Kotong harus merubah kotong pola pikir. Kotong harus belajar bahwa kotong yang manusia, kotong yang ciptaan. Jangan sampai kotong yang menjadi ciptaan yang paling istimewa ini menjadi bodoh karena ciptaan lain yang tidak bersuara tetapi berasa memiliki nyawa. Jadi tanah itu tidak bersuara, tidak bernyawa, tapi kenapa dia bisa memerintahkan ketong yang bernyawa untuk saling membenci? Itu yang salah. Salah kita. Jadi Bapak saudara yang dikasihi Tuhan,
hak manusia atas tanah, bukan tanah hak tanah atas manusia. Ini menjadi bagian kedua, dan saya kembali mengingatkan kita semua, bukan hanya Bapak Mama tapi saya sendiri, jangan sampai ketong kekanak-kanakan karena hanya tanah, karena hanya makan, karena hanya hal-hal kecil yang sebenarnya ketong tahu bahwa itu tidak harus menjadi perdebatan. Di bulan lingkungan ini, saya mengajak Bapak Mama semua senantiasa mencintai alam ciptaan yang diberikan Tuhan tanpa saling membenci. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama semua berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan menutup renungan saat ini dengan berdoa. Saya akan memimpin doa dengan doa Bapa kami. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai jumpa Bapak Mama semua. Tuhan memberkati. Selamat menikmati weekend.